Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang peran promosi kesehatan terhadap pola hidup bersih dan sehat terhadap perilaku membuang sampah di tatanan sekolah. Baik. Pola hidup bersih dan sehat itu sendiri merupakan sebuah kunci utama dalam menjaga kesehatan individu dan lingkungan. Di lingkungan sekolah, promosi kesehatan memegang peranan penting dalam membentuk perilaku siswa terkait dengan penanganan sampah. Perilaku membuang sampah yang baik tidak hanya memengaruhi kesehatan individu saja, tetapi juga kesehatan lingkungan dan masyarakat secara luas. Berbicara mengenai sampah, permasalahan sampah yang semakin rumit dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan dan juga partisipasi masyarakat di sekolah yang kurang untuk memelihara kebersihan. Sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, masalah kesehatan di lingkungan di Indonesia menjadi sangatlah kompleks. Hampir setiap tempat di Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara damping, tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. Sistem pembuangan semacam itu selain memerlukan lahan yang cukup luas, juga menyebabkan pencemaran pada udara, tanah, dan air. Selain lahannya juga dapat menjadi tempat berkembangnya agen dan vektor penyakit menular. Permasalahan sampah juga tidak hanya terjadi di dalam rumah tangga saja, tetapi juga di sekolah. Sebagai sebuah komunitas dengan anggota yang besar, sampai saat ini kebijakan pengolahan sampah mandiri belum menyentuh lembaga sekolah. Salah satu parameter sekolah yang baik adalah berwawasan lingkungan. Di dalam parameter tersebut tidak bisa dilepaskan dari pola pengelolaan sampahnya. Pengertian dari perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di sekolah itu sendiri adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Adapun tujuan PHBS di sekolah ialah sebagai upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS dan berperan secara aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. PHBS di sekolah melibatkan beberapa tatanan yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti di rumah tangga, di sekolah, di tempat kerja, di sarana kesehatan, dan di tempat umum. PHBS di sekolah sendiri mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar, dan para siswa, guru, hingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat. Indikator PHBS di sekolah dipakai sebagai ukuran untuk menilai kesehatan siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Manfaat PHBS di sekolah antara lain adalah meningkatkan kesehatannya dan agar tidak sakit, meningkatkan semangat belajar, meningkatkan produktivitas belajar, dan menurunkan angka absensi karena sakit.
Baik, pengertian dari promosi kesehatan itu sendiri ialah promosi kesehatan menurut Green dan Crowther, yaitu kombinasi dari upaya pendidikan dan lingkungan agar tercipta tindakan dan suasana untuk hidup sehat. Promosi kesehatan menurut World Health Organization atau WHO yang menyatakan promosi kesehatan yaitu proses memampukan masyarakat untuk mengontrol dan meningkatkan kesehatannya. Promosi kesehatan di sini lebih kepada proses sosial dan politik yang komprehensif, tidak hanya upaya langsung untuk meningkatkan skill dan kemampuan individu, tetapi juga upaya langsung untuk memperbaiki kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi, serta mengurangi dampak buruk dari lingkungan tersebut. Faktor berkurangnya partisipasi siswa dalam menjaga lingkungan sekolah itu sendiri meliputi 6 faktor, yaitu faktor yang pertama persepsi. Persepsi siswa terhadap perilaku membuang sampah, seperti menghargai atau tidak menghargai perilaku yang benar atau tidak benar. Yang kedua adalah pengetahuan. Siswa yang tidak memiliki pengetahuan mengenai dampak negatif dari membuang sampah di sekitar sekolah seperti pencemaran lingkungan dan resiko penyakit. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi siswa untuk membuat perilaku yang baik dalam menjaga lingkungan sekolah seperti pemahaman tentang bagaimana perilaku yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan terbaik. Sikap siswa terhadap lingkungan sekolah, seperti apakah mereka merasa tidak diwajibkan untuk menjaga lingkungan atau tidak. Yang kelima, faktor eksternal. Faktor eksternal seperti keluarga, keadaan ekonomi, dan relasi dengan orang yang dapat mempengaruhi partisipasi siswa dalam menjaga lingkungan sekolah. Yang keenam, faktor sekolah. Metode mengajar kurikulum, relasi guru dengan siswa, dan relasi siswa dengan siswa yang dapat mempengaruhi partisipasi siswa dalam menjaga lingkungan sekolah tersebut. Baik, selanjutnya adapun peran promosi kesehatan dalam PHBS di tatanan sekolah, yaitu pertama sebagai pendidikan dan penyuluhan. Promosi kesehatan di sekolah melibatkan pendidikan dan penyuluhan terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Materi-materi yang disampaikan dapat melalui berbagai cara, seperti dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, atau kegiatan praktik langsung. Yang kedua, pembentukan kesadaran. Melalui promosi kesehatan, kesadaran siswa terhadap dampak negatif dari perilaku membuang sampah sembarangan dapat ditingkatkan. Mereka akan memahami bahwa sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengurangi kualitas hidup. Yang ketiga, penyediaan sarana dan prasarana. Sekolah dapat memainkan peran penting dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, seperti tempat sampah yang memadai, tempat pencucian tangan, dan fasilitas sanitasi yang layak. Dan yang keempat adalah pemberian contoh. Guru dan staf sekolah dapat menjadi contoh teladan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Melalui perilaku mereka yang baik, siswa akan terdorong untuk mengikuti jejak yang sama. Dampak PHBS di sekolah.
yang pertama terhadap dampak terhadap kesehatan siswa. Dengan mempraktikkan perilaku membuang sampah yang baik, kesehatan siswa dapat terjaga karena mereka terhindar dari resiko penyakit yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk dan mencemari lingkungan. Yang kedua, kelestarian lingkungan. Dengan mengurangi sampah dan menerapkan praktik daur ulang, sekolah berkontribusi pada pelestarian lingkungan alam dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Yang ketiga, pembentukan karakter. Melalui promosi kesehatan terkait perilaku membuang sampah, sekolah juga turut membentuk karakter siswa dalam hal tanggung jawab, kesadaran lingkungan, dan kedisiplinan. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah yaitu yang pertama, sekolah dapat mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, termasuk pemilihan sampah, pengelolaan sampah organik dan non-organik, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti daur ulang. Yang kedua, mengadakan kegiatan edukasi rutin tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, baik melalui pembelajaran di sekolah, di kelas, maupun kegiatan ekstrakurikuler seperti kebersihan lingkungan atau pertanian sekolah. Yang ketiga, melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah, baik melalui kegiatan sukarela, komites lingkungan hidup sekolah, atau program-program penghargaan bagi siswa yang berpartisipasi aktif. Yang keempat, sekolah dapat menjalin kemitraan dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, atau perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan untuk mendukung upaya pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Baik, untuk kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu promosi kesehatan memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku membuang sampah yang baik di lingkungan sekolah. Dengan pendidikan penyuluhan, penyediaan sarana, dan pembentukan kesadaran, sekolah dapat menjadi lingkungan yang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Dengan demikian akan tercipta lingkungan belajar yang lebih nyaman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh komunitas sekolah. Baik, itu tadi pembahasan mengenai peran promosi kesehatan terhadap pola hidup bersih dan sehat terhadap perilaku membuang sampah di tatanan sekolah. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.